Sebenarnya kalau misalnya dibilang apa sih dosanya Pak Erik selama jadi ketum PSSI? Sebenarnya salah satu dosanya dia yang menurut gua lumayan fatal adalah kebanyakan janji soal liga. Sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip, dan transfer panas. Tipu Luit akhir semua dibahas. Tsunami suara tribun berkobar. Afisa bicara gak ada yang hambar. Sumpah bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Polluted, bahas bola sampai akhir. Selamat datang kembali di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Masih bersama saya Afif Safi selaku Menpura. Wah, kali ini ya sebelum kita sambut bintang tamu kali ini, gua mau membuka dengan ada yang mengatakan bahwa diam itu adalah emas. Tapi ada yang bilang juga diam itu mencekam. Di samping gua, ini ada orang yang mungkin kalau berisik bukan so asik. Mengkritik bukan mengusik. Mengkritisi itu adalah tanda negara kita masih bisa demokrasi. Ada Arul, pandit favoritmu. Thank you Bang Habib. Ribet diksinya ribet ya. Rul, sehat Rul. Alhamdulillah Bang Habib. Sudah Raja FYP ini bro, dia di TikTok kalau ada bola-bola udah ada Arul dah ya sama. Jadi sebelum gue nanya, gue mau Nih saya suka nih lagu Menpura pria-pria yang berani gini ya, yang selalu mengkritisi. Kita mulai yang ringan-ringan aja Rul. Lu kan yang berat-berat banget kalau di TikTok, kalau di Instagram, di media sosial. Pertanyaan pertama ini aja, menurut lu Erick Thohir harus berhenti apa enggak nih? Itu ringan tuh Bang. Ringan tuh Bang ya. Iya. Jadi gini sebenarnya kalau misalnya Erick Thohir berhenti atau enggak, kan kita harus pikirin dulu apa yang udah dia lakuin. Dan kira-kira kalau misalnya diganti, apakah bisa ngelanjutin apa yang udah pernah dia lakuin? Ya dong. Berat tuh tadi tuh. Iya. Ya enggak? Sebenarnya kalau misalnya dibilang apa sih dosanya Pak Erik selama jadi ketum PSSI? Sebenarnya ada beberapa yang lumayan terombang-ambing ya dia. Apa itu? Ada dua. Dia kan namanya PSSI kan pasti kan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Bukan Persatuan Timnas Seluruh Indonesia. Ya dong. Salah satu dosanya dia yang menurut gua lumayan fatal adalah kebanyakan janji soal liga. Highlight langsung tuh. Ya dong. Iya. Namanya sepak bola, namanya tim nasional itu kan dibangun dari pondasi liga yang benar. Ya enggak? Ketika sesuatu yang buruk tentang liga ditanyakan kepada beliau, Doi itu selalu bilang liga udah diurus sama I-League. Udah ada yang ngurus. LIB dulu namanya, sekarang jadi I-League. Kan lu gak suka Liga Indonesia kan? Jadi gak tahu kan? Suka. Suka. Udah berubah kan dari LIB. Ya jadi. Oh tahu itu tahu. Ferry Paulus. Tahu. Iya, takutnya lu struktur gue masih tahu. Sari kita pas ngaruh di bola bilang gak suka katanya. Gak suka. Bilang gue nonton kan Liga Indonesia dan berbagai seninya di situ. Oke. Nah, itulah salah satunya yang dia tuh ketika ada yang buruk dia bilang urusannya LIB, ketika ada yang baik diklaim. Contoh VAR. Iya. Selalu digembur-gemburkan, liga kita udah bagus gara-gara ada VAR. VAR di zaman siapa? Erick Thohir kayak gitu. Emang iya kan? Gembur-gemburnya begitu. Kan emang faktanya VAR itu zaman ada iya benar, tapi ketika ada sesuatu yang buruk di zaman lu, akuin dong. Apa yang Itu misalnya kayak contoh adanya dia bilang gue inget banget di musim ini lebih dari 50% wasit asing bakal dipakai. Faktanya big match yang terjadi di beberapa mungkin sampai pekan ke-13 ini masih bisa dihitung jari wasit asingnya. Detail nih. Iya, mana janjinya? Gue inget dia kan dipilih karena nyali katanya kan. Ada yang nyala, ada yang nyali. Bener. Dia kan nyali kan. Bener. Nah, nyalinya itu dia pengen turun ke grassroots untuk membenahi sepak bola youth development lah. Ya. Itu lu ngeliatnya sejauh apa tuh? Ini kamera gue ini kan ya? Tiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Gue berani jamin gak akan ada
visi misi ketum manapun di Indonesia yang akan melakukan atau membidik grassroots. Karena kalau misal dia ngelakuin grassroots, hasilnya bukan dia yang nikmati nanti. Maksudnya berarti Contoh, lu nyalon nih 2027 nih, PSSI. Lu bilang lu mau membenarkan grassroots. Ya, pondasi kan, Pondasi. 50 tahun lagi dong baru berasa dong. ya Lu udah umur berapa itu? Oh, 2077. 80-an. Dan ketika berhasil bukan lu yang nanti di Berarti maunya yang cepet aja. Iya. Apa gimana? Kan ketika roadmap itu kan harus ada yang short, ada yang mid, ada yang long. Ya enggak? Yang kita kejar itu selalu yang short. Karena yang long rata-rata orang tuh nggak mau pegang. Karena kita bukan Jepang, Bang. Kalau Jepang tuh punya modul tuh 2050 tahun menuju juara Piala Dunia. Ya enggak? Dan itu orang Jepang tuh nggak peduli nanti siapa yang akan menikmati itu, ya ini semua untuk orang Jepang. Kenapa kita nggak bisa kayak Jepang emang? Ya karena mungkin ada kepentingan apa gitu mungkin. Gue nggak tahu ya. Mungkin. Kalau kata Pak Andre nyebutnya mungkin biar nggak dipidana. Oh iya. Atau enggak, kalau nggak mungkin ini menurut keyakinan saya. Iya. Bisa jadi salah berarti. Iya. Kayak gitu. Mungkin. Dan apa? Iya, bangun pondasi itu sebenarnya penting kan di situ sebenarnya. Iya. Sebagus atap lu kalau nggak ada tiangnya kan Roboh. Wis. Bener. Iya. Dan biasanya nggak akan ada yang mau ngambil pondasi itu. Biasanya maunya yang short. Contoh juara. Kalau juara kan bisa. Iya, ini juara karena iya. di era gua. Kapan sih games back to back emas? Di zaman siapa? Tapi targetnya perak. Seru. Langsung gigi 6. Nih. Bung Harpa gigi 5 nih gigi 6. Gigi 6. Terus ya itu berarti lu berarti bukan menganggap si Pak Ete aja yang turun ke grassroots. Setiap ketum biasanya rata-rata bahkan nggak turun. Sekarang gini deh Bang, kita beda umurnya jauh nggak? Gua ya 5-an kali ya. 5-an lah, 5 tahun ya. Kita start nonton bola nggak beda jauh dong. Lu ngerasa ada yang berubah nggak dari sistem sepak bola di Indonesia? Berubahnya setelah ada naturalisasi kan. Kita baru bisa natap Piala Dunia setelah ada naturalisasi kan. Yang itu nggak salah sebenarnya. Tapi kalau misalnya nggak ada naturalisasi, pernah nggak kepikiran mau ke Piala Dunia? Asia dulu aja. Dari dulu ya, dari dulu sampai sekarang nggak ada. Ya nggak? Udah nggak? Oh. Tapi di grassroots sejauh ini gimana nih? Kalau ya udahlah, misalkan ketumnya nggak turun ke grassroots, Ya. Liga 3, Liga 4, Liga EPA-EPA-nya gitu. Ya. Pembinaannya gimana sejauh ini? Nah, kan sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat geografi Indonesia nih. Nah, ini kan lu lulusan UNJ. Ya, jangan disebut nanti dosen gue bangga. Sorry. Ini bagus dong. Gitu. Iya. Lu lulusan Geografi kan? gue UNJ. Nah, ini menurut background gue. Letak geografi. Indonesia ini kan salah satu dari sama kayak Filipina lah, Jepang juga gitu. Negara yang dominannya itu kepulauan. Nah, di Indonesia ini menurut gua itu nggak bisa dikasih kewenangan tertentu di provinsi tertentu sebenarnya. Karena controllingnya tuh jauh. Contoh nih, kita PSSI kantornya di mana? Di Jakarta. Yeah. Lu tahu nggak apa yang terjadi di Manado misalnya? Oh, kan ada asprop Nah, siap laporan. Lu mau tahu satu fun fact nggak? Wah, apa itu? Ini waktu yang gua sama Pak Aryo ngobrol di Wah, ini. acara gue. Jadi gini, Asprof pun itu ada exco-nya sendiri. Oh, iya. Dan ya ketika gak ada exco ini kan sebenarnya secara kewenangan ya, dia itu kan lebih kuat, veto banget. Contoh ketum nggak bisa pecat exco. Yeah. Tapi exco bisa pecat ketum. Ya dong. Otomatis exco ini punya wewenang yang power banget nih. Apalagi di skup yang sekecil Asprof. Berarti Dan gimana? Solusinya apa tuh? Ya solusinya kalau menurut gua itu dibagi regional tiap pulau aja. Satu ininya perwakilannya, jangan satu provinsi. Oh. Tiap pulau. Sumatera Misalnya Asprof Sumatera. Aspul berarti. Asosiasi pulau. Pulau, iya benar. Bukan asosiasi provinsi. Iya. Pulau Aspul Sumatera. Aspul Ya, Jawa. bener. Aspul Jawa, Aspul Kalimantan. Oh, Kalau nggak usah pakai askot. Nggak usah. Gila ini. Karena kan kalau misalnya lu hierarkinya pakai provinsi, kota, kabupaten, berarti lu ke pemerintahan dong masuknya. Ya nggak? Ya, saran gue itu saran gue. Kalau perekrutan seleksi EPA, perekrutan seleksi tim ibu kota kayak gitu, itu udah bersih belum menurut Arul? Gue pernah nonton salah satu stand up komedian yang dia udah ini, gue lupa bang namanya siapa.
Dia udah pengajian gara-gara keterima di salah satu klub. Mungkin lu familiar ya? Iya pernah dengar. Tapi bukan lu dong, harusnya dong. Bukan kayak Iya. gitu. Gua kan Menpora, saya Menpora di sini. Iya, gue sih masih percaya kalau transparansi di perekrutan grassroots di Indonesia itu masih belum setransparan itu. Buktinya pernah ada stand up comedian yang bahas itu, betul Bukan nggak? stand up comedian doang sih. Iya. Ya musisi juga ada. Iya, tapi ada stand up comedian. Ada. gitu. Gue ngefans banget sama dia tuh. Waktu itu. Dan waktu itu sempat ada berita salah satu pemain, gue lupa, Epa di Madura kalau nggak salah ya, bisa dikoreksi ya. Itu gagal berangkat di Epa gara-gara harus membayar Oh, yang 20 juta. 20 juta. Itu bayarnya ada regulasinya. Bayarnya ada. Jadi bukan pungli. Jadi bukan pungli, dan yang anehnya kenapa harus bayar? Kalau misalnya PSSI bisa cover itu dong harusnya. Berarti maksudnya regulasi semuanya harus bayar segitu. Iya, nggak semua klub ya, Cuk. Nggak semua klub dengan nominal segitu ya. Ah. Tapi harusnya semuanya bayar. Iya. Pas Yang di situ terjadi. kan. Iya. Berarti gini. Kalau yang dibilang transparansi adalah ada kan yang bilang gratis, Rul. Iya. Pak gratis gitu kan. Ini seleksi gratis. Ternyata ada yang tembak-tembakan di Kalau underground itu lah. pungli dong berarti. Iya pungli. Iya. Kalau ini kan dibilangin kan. Ini jelas ada ininya, biaya, bukan biaya pendaftaran ya, biaya akomodasi lu selama di tim itu. Itu masih nggak apa-apa dong. Tapi contoh nih Bang, lu Iya. skill lu Neymar nih. Tapi lu berangkat dari Keluarga keluarga yang lu guling. teriak satu gangan kedengeran. Iya, mepet. Yang kalau minggu pagi ada suara gini nih. Iya. Ah, biasanya tuh ada suara gergaji rumahnya. Tukang-tukang ada Blender kedengeran. gitu. Token. Nah, boro-boro buat bayar buat EPA itu kan. Mm. Akhirnya lu pasti ngubur mimpi lu dong jadi pemain bola dong. Gila, berarti terkubur ya. Padahal uang. federasi itu mampu buat cover itu, harusnya. Buat gratis nih sebenarnya mampu. Harusnya mampu dong. Sekarang Tapi gini, Bang. sekalinya gratis transparan gak tuh? Nah, nih, kalau misalnya ngomong mampu atau enggak, sampai sekarang aja kompensasi Sintayong itu kan belum selesai. Oh yang bener lu, maksud gua kan ada yang bilang udah selesai semuanya. Telepon Sintayong, Udah JJ beres. apa nih? Telepon JJ deh. Jadi bilang gak ya? Jadi bang bilang itu. Oh, iya. Belum Nah, selesai nih. belum selesai lah. Kalau misalnya udah selesai, kita nggak akan keseret-seret lagi nama Tayong sampai sekarang si Tayong itu. Ya nggak? Bukan Dia ada pengakuan udah selesai. yang aku siapa? Iya ada lah beberapa nama besar. Sintayong yang ngomong. Iya, bukan, udah selesai kok. Udah kami bayarkan. Udah dibayarkan apa udah lunas? Oh, lunasnya belum. Iya, belum selesai berarti, tapi dibayarkan. Hmm. Ya gitu. Sekarang mecat 16 orang. Mm-mm. Kontrak panjang semua lagi. Ya enggak? Bohong kalau nggak punya duit dong. Iya. Ngepecatnya kompensasi dapat lagi. Nah. Gaji awalnya dapat lagi. Dapat lagi. Iya. Iya. Jadi saya Ini sebenarnya kali sangat bisa. Buzzer kali mahal soalnya. Mungkin. Iya kan? Joshua Buzzer tuh. Ada buzzer ya bola ya berarti. Lah nggak tahu orang suka ada yang akunnya profil picture-nya nggak ada, cuma Iya. komennya sama. Fotonya bebek tuh biasanya tuh fotonya. Foto bebek kamar mandi biasanya. Nah, itu nggak transparan berarti belum. Iya. Koordinasinya sih Kan gue waktu itu nonton salah satu pundit idola gue lah. Yang Pak Justin, sehat ya Pak Justin ya. Iya benar. Yang Doi itu tuh sempat bilang untuk pembukuan PSSI itu mendingan dibuka aja ke publik. Mendingan kalau kayak gitu kan lebih enak sebenarnya. Karena kan ini kan contoh gini deh Bang. Lu nonton timnas ke stadion pernah pakai duit lu sendiri gak? Pernah. Pernah dong. Iya. Lu beli jersey pakai duit lu sendiri gak? Pakai duit sendiri. Ya enggak? Heeh. Kenapa lu nggak boleh tahu soal perputaran uang duit yang duit lu ada dalam situnya? Gila. Biar tahu arahnya kemana, ngalirnya kemana. Itu maksud gua. Iya, supportnya buat apa? Iya. Dan PSSI itu sampai sekarang kenapa Pak Arya tuh selalu bilang udah beli jersey belum? Tau gak lu? Jargonnya dia kalau orang mau kritik tuh udah beli jersey belum? Iya. Gue nanya sama dia, Pak, boleh gak sih Pak kita kritik PSSI? Boleh sebenarnya. Asal lu support PSSI. Salah satunya apa? Beli jersey datang ke stadion. Dan gue setuju itu. Nah, tapi kenapa ketika kita mau nanya ini uang larinya kemana, muternya kemana, kita nggak boleh tahu? Kelas ya. Iya dong. FYP nih lu. Mungkin. Mungkin. Gila, iya. Ya kita tahu biar kemana arahnya, digunainnya buat apa. Gaji pelatih berapa sebenarnya, ada tanggungan-tanggungan apa. Bahkan kalau pelatih minta riders apa gitu, kita biar tahu juga. Jadi yang kemana nih arahnya nih, yang bikin memberatkan yang siapa sebenarnya. Jadi tahu tuh ya kayak Ya. gitu kan.
Kelasnya Rul nih. Itu tadi pondasi dan transparansi. Betul. Kalau pemain asing, kita udah ke profesional nih. Ya. Liga bergulirnya gimana nih? Udah sehat belum nih Liga Indonesia nih? Nah, tadi lu nyebut pemain asing. Boleh ya asing Ya. dulu dah. Kan nih, coba Bang, gue nanya sama lu nih Bang. Jujur ya, lu nonton Liga Indonesia nggak sekarang? Mengikuti per pekan nggak? Beberapa ada 1-2 tim doang yang gue tonton lah. 1-2 tim apa? Satu tim yang ketemu tim lain nih? Kayak Enggak, Persija dua mulu tim, misalnya. dua tim. Oh, dua tim. Dua tim. Berarti nggak semua tim nggak lu tahu kan? Iya. Nih, coba gua kasih pilihan lu sebagai POV penonton umum ya. Lu mendingan mana? Liga lu mayoritas pemain asing tapi mainnya enak ditonton. Aduh, udah enak ditonton lagi terus. Apa liga lu itu positifnya, tapi negatifnya timnas lu kekurangan national pool nih buat nyari pemain. Oh, iya. Atau sebaliknya, liga lu mayoritas pemainnya lokal, tapi dikit-dikit out bolanya, Anjir susah banget ya. tapi Nah. pengembangan pemain dan juga pelatih timnas lu tuh nggak akan pusing nyari pemain. Ya yang kedua lah kalau gue ya. Buat negara berarti. buat Tapi negara. nontonnya sampai gitu nggak apa-apa. Nontonnya gue ada 2 device, satu nonton Liga Spanyol atau Liga Berarti Inggris. begini mata lu ya? Enggak. begini 2 nih. Begitulah. Ini kan Oke. demi sepak bola Indonesia nih. Iya. Emang kalau ada pangkat di sini emang diplomatis banget ya. Gitu ya. Iya, jadi baiknya tuh sekarang tuh pemain asing itu menurut gua itu memperbaiki kualitas tim. Walaupun nggak semua pemain asing tuh bagus ya, ada juga pemain asing yang Asal kayaknya ya masih di bawah pemain lokal nih. Tapi emang nggak bisa dipungkiri, pemain asing tuh nambah bagus kualitas tim. Level. Persib deh paling gampang, yang sekarang lagi di Asia nih. Pondasinya Persib tuh kuat banget, kenapa? Pemain asingnya keren-keren. Persija. Coba Persija suruh Maxwell nggak main, Alano nggak main, 2 DM-nya nggak main, si Fabio sama Van Basten Souza. Jadi Persija zaman Abanda Herman kali. Potong lagi tuh. Ya nggak? Iya. Ya emang nggak bisa dipungkiri pemain asing tuh emang sengaruh itu. Ini kali karena apa pemain lokalnya mahal kali. Dasar-dasarnya kan gitu ya. Tapi masalahnya kan liga kita itu kan yang gua tahu jarang ada pemain yang dibeli secara klausul. Rata-rata mereka kontrak habis direkrut. Free transfer terus. Gitu. Akhirnya ya kalau misalnya dibilang pemain lokal mahal tuh mahal apanya nih? Gajinya. Mungkin iya, karena kursnya yang kita pakai kan kurs rupiah nih. Anggap orang Brazil 100 juta dengan orang Indonesia 100 juta nih gajinya. Yang dihitung mahal siapa? Indonesia dong. Iya, mata uang ya. Mata uang. Mungkin ke situ larinya. Gitu. Tapi kayak perangkat itu udah sehat tuh semua. Perangkatnya apa nih? Wasit, infrastrukturnya. Wasit Udah sih- bisa dibilang negara sepak bola belum nih kita nih? negara penonton bola ya menurut gua. Karena semua orang di setiap sudut kota, desa tuh pundit semua sebenarnya. Ngomongin bola semua. Iya. Cuma kalau dibilangin negara sepak bola, apalagi perangkat ya, kayak wasit ya. Mungkin di pekan 1, 2, 3 iya. Tapi udah mulai 10 ke atas udah mulai masuk angin nih wasit nih. Nah, itu dari perangkat. Kalau infrastruktur udah aman kali ya. Harusnya udah aman. Sekarang semua klub tuh udah punya gym sendiri harusnya. Harusnya ya. Makanan-makanan apa segala macam. Di klubnya ya kan pasti pulang ke rumah kita nggak tahu. Oh iya. Kalau branding pemain, gue kan jarang ngelihat pemain liga yang main di dalam negeri yang public speakingnya tuh bagus banget. Kecuali yang sering muncul BP, Punario, Oke. gitu kan, dan ya Kep Hamka. Ya. Itu tuh yang termasuk bagus public speakingnya. Greg, gitu Ya. kan. Yang lain tuh gimana menurut lo? Berarti soal orang pemain ngomong depan umum ya. Iya. Itu kan sebenarnya balik ke selama dia hidup dari kecil ya bang ya. Hidup menarik. Iyalah, maksudnya orang yang nggak biasa ngomong depan umum, yang nggak biasa diajak ngobrol itu ya susah untuk ngomong. Kante deh. Emang Kante public speaking bagus. Biasa ini kan mungut-mungut. Iya. benda. Iya nggak, dan itu pun ya fine-fine aja sebenarnya, nggak ngaruh-ngaruh banget. Bukan malah kalau dilatih public speaking ada gurunya atau Iya. dilatih branding jadi kayak bisa meningkatkan value lagi gitu. Jadi Nah, kalau nanti dia buka podcast lagi kalau public speaking nggak bagus. Udah jadi main bola dulu aja. Jadi lu termasuk nggak peduli ini ya public Iya. speaking. Yang penting skill di Yang penting lapangan. skill. Jangan kebanyakan rangkap jabatan dah.
Udah bola aja. Wes. Kan masih olahraga juga. Olahraga mulut. Iya. Nah, gua penasaran gini sekarang nih, Ya. mumpung ada Arul di sini, circle-nya kan, main sama ada Arya Sinulinga, Ya. ada Andre Rosiade. Kalau dari info yang lu dapat, gua masih penasaran nih. Gua sama Mamat pun nggak tahu jawabannya kenapa Sintayong dipecat. Ya. Ya, ini bukannya masih nggak move on atau nggak apa ya? Gue pengen cari sudut pandang yang beda aja gitu. Kalau dari Arul sendiri, kenapa Sintayong dipecat? Ini menurut gua tahu apa yang gue simpulkan dari Yang obrolan lu gua sama simpulkan. orang-orang. Sebenarnya jawabannya kan sebenarnya satu tetap ya, masalah komunikasi kan. Oh. Yang selalu digembor-gemborkan kan. Cuma kan kita nggak tahu nih, ini komunikasi siapa yang salah. Hmm. Kan kalau misal di timnas sih berarti ada tiga variabel dong. Pelatih itu semuanya ya, sampai staff, sampai si JJ, pemain sama federasi nih. Nah, yang jadi masalah nih komunikasi siapa ke siapa? Apakah pelatih ke pemain? Apakah pemain ke federasi? Atau federasi ke pelatih? Oh. Banyak tuh titiknya tuh ya. Karena kalau secara sepak bola nggak mungkin dong. Pelatih mana yang habis menang dipecat, Bang? Nggak mungkin dong. Secara teknis tuh udah nggak mungkin banget. Ini pasti non teknis masalahnya. Tapi masih belum tahu arahnya kemana ya. Iya, masih belum komunikasinya itu kesimpulannya komunikasi. Komunikasi pasti. Atau komunikasi internalnya antara pelatih dengan pelatih, pemain dengan pemain, atau federasi dengan federasi. Berarti kalau ada isu-isu tentang takut ada dua matahari kembar tuh gimana? Dua matahari kembar nih. Ini gue tahu arahnya kemana nih maksudnya nih. Ya jadi gini. Maksud lo ketika misalnya nih ya, misalnya namanya matahari itu cuma boleh ada satu dong. Kalau misalnya dua, nggak jadi matahari namanya. Iya. Matuhari ada dua. Oh, Matuhari. Oh, tuh. Iya. Sebenarnya kan gini, kalau kita pikir secara logika ya, kombinasi antara Pak Erik sama Sintayong nih, Pak Erik dengan powernya, dengan kekuatannya, dengan ya ketika semua orang pecinta sepak bola tuh masih merasa apakah dia sosok avatar kita gitu yang bisa membawa perubahan, ya enggak? Dengan semua power itu dan Sintayong yang tahu banget dia udah lama di sini dari 2019, dia udah tahu banget pemain Indonesia tuh tololnya apa, pinternya apa, kurangnya apa, lebihnya dia udah tahu. Kombinasi udah cakep nih, semua baik-baik aja sebenarnya. Betul. Sebelum ada adegan nyender itu, Bang. Iya. Sama senyum optimisnya gimana? Iya. Gitu ya. Itu Pak Erik, sumpah. Dan gua sebenarnya sangat menyayangkan banget gitu, kayak gak mungkin Sintayong balik menurut gue. Gak akan mungkin. Mau taruh mana, Bang? Mukanya, Bang. Lo habis putusin orang, lo selingkuhin, lo ajak balikan, gak mungkin. Ya ini yang kayak sebenarnya sayang banget gitu, kenapa dia harus tanda kutip ya merasa cemburu sebenarnya. Mungkin dia merasa cemburu itu mungkin. Tapi kayaknya kalau misal ditanya cemburu tuh cemburunya buat apa? Iya. Gitu. Dan orang muji Sintayong pasti Erik ke bawah kok namanya. Sama-sama naik tuh ya. Iya. Popularitas. Dan kita pun tahu kok kayak Sintayong tanpa pemain diaspora itu kesulitan pasti. Dan pemain diaspora siapa yang bawa? Pak Erik. Dan sebaliknya Pak Erik diberikan diaspora tanpa Sintayongnya 0 poin round 4. Iya kan? Kalah lawan Arab. Main 4 back. Lu pas ke timnas main di GBK nonton langsung? Nonton. Kan tuh suka pas masih Sintayong. Sampai Patrick sebenarnya sampai round 3 selesai gue nonton. Nah, itu kan suka menggema Sintayong, Iya. Sintayong. Itu kali yang bikin nggak ada STY sama STY 3 huruf nih, satu lagi 2 huruf. Kenapa yang 2 huruf nggak disebutkan gitu? Nggak digemakan, ada gitunya nggak ya kira-kira? Masalahnya yang ada di bawah lapangan kan Sintayong. Yang udah selesai nih, yang dia muter-muter dada tuh. Emang Pak Erik ikutan? Oh, kan ada kelihatan di VIP room apa? Iya, kan dia kan yang nyamperin supporter di bawah siapa? Pemain dan Sintayong dong sebagai pelatih. Berarti kalau beliau juga turun nyamperin ada potensi di Harusnya iya. Harusnya iya. Itu tuh ya, terus itu ya. Harusnya iya. Solusinya itu ya. Biar nggak kepecat itu tuh ya. Iya. Moment of truth-nya kan lawan Saudi kita 2-0 menang. Harusnya tuh Payetnya ada turun ke bawah itu menurut gua. Nama dia pasti ke bawah kok.
Berarti ini kalau bisa diulang tuh kayak gitu tuh. Pasti. Lu pengen gitu, Rul? Iya pasti. 19 Hmm. November. 14 November, sorry. Keren, keren. 2024. Emang masih misteri ya. Sebenarnya kalau kejadian yang begitu cepat kemarin lah, gue udah juga ngerasa pas nggak lolos tuh kayak kiamat buat sepak bola Indonesia tuh. Nah sekarang udah bikin roadmap, Rul. Ya. Roadmap berapa lembar nih? 3 ya. Roadmap setelah ada demo, Ya. terus ada tuntutan, akhirnya dikeluarkan roadmap 3 lembar. Gimana itu menurut Arul? Tapi katanya Pak Sumarji itu roadmap dia nggak tahu itu roadmapnya. Itu dari mana roadmapnya dia nggak tahu. Iya. Dia kan BTN nih kan? Iya, bagian Exco juga. Esko BTN. Heeh. Nggak tahu. Gak mungkin Roadmap nggak tahu mana? dong. Asli menurut Harusnya lu, nggak mungkin nggak tahu dong. Kemungkinan dua, antara roadmap itu bohongan yang tersebar, tapi nggak mungkin bohongan karena semua media itu udah ngomongin. Atau yang kedua, dia tahu roadmap itu tapi dia nggak mau ngomongin tentang itu. Atau yang ketiga ya emang dia nggak tahu aja. Yang paling besar kemungkinan? Yang kedua, Oh. kayak bukan kapabilitas dia buat ngomongin itu, karena dia tahu orang yang ngeluarin itu atau orang yang nyusun itu bukan dia pasti. Harusnya tanya ke orang yang nyusun itu. Oh. Orang nyusun tuh udah pasti ada di dalam kan, Ya ngerti pasti bola lah. kan. Masa kita yang bikin bang? Ya nggak mungkin lah. Iya. Tapi bedanya sama Jepang tuh yang ratusan lembar ya halaman tuh Ya gimana? beda. Jepang Apa tuh kita roadmapnya ngepur, emang kita ngepur kali ya? Enggak ngepur. Bukan, Jepang bikin roadmap emang pengen bikin roadmap, bukan karena disuruh bikin dia bikin. Oh. Beda kan kalau di negara situ tuh Rwanda ada di Afrika tuh. Nah, Wis, gitu. geografi. Iya, dia harus disuruh dulu baru kerjain. Biasanya gitu. Kita juga dikejar deadline ya. Iya. Oh, deadline. Iya. Iya. Terus setelah nggak lolos Ya. kita di Piala Dunia tuh, terus gue belum pernah baca lagi sih Rul ya, atau baca atau nonton tentang kayak minta maaf nggak lolos gitu. Ada gak sih kayak gitu? Sebenarnya kalau minta maaf nggak lolos, Pak Erik tuh kan ngomong di postingan dia, mohon maaf tidak bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia. Tapi kan sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat itu bukan minta maaf yang itu, bukan minta maaf soal nggak lolosnya. Oh iya. Tapi yang kita semua tahu kegagalan ini itu gara-gara sebuah keputusan di 6 Januari itu, Bang. Oh beda nih minta maafnya nih. Beda Tipis lah. lu itu bedanya tuh. Beda tipis. Bukan minta maaf, sorry ya nggak lolos. Iya. Mohon maaf. Kurang Harus kata-katanya. Ada lanjutannya. Ada. Harusnya. Sorry yang nggak lolos gara-gara gua ganti pelatih. Berani banget lu berani banget lu. Berani lah. Backingan lu siapa lu? Gak ada, gua gak punya backingan. Masyarakat. Masyarakat aja. Ya intinya Kalau kalau kenapa-napa masyarakat cuma save Arul. Iya, nggak apa-apa. Wih, kelas. Kayak ini bang pedoman hidup ngerokok mati nggak ngerokok mati sebenarnya. Ya nggak? Ya nggak? Ngerokok mati. Iya. Di dalam ini ya, pas perpisahannya juga ya sama STY itu. MPK kan lewat Instagram doang ya? Ya dia nggak kesini. Heeh. Tadi kesini sama Legend Barca bang. Aduh, iya lagi. Gua berani ya tapi dia mau datang ke sini ya. Berani ya? Dikira Legend Barca bakal belain kali kalau dia disikat di sini. Gua ngelihatnya kan pas itu ada perpisahan tuh walaupun lewat Instagram. Ya. Pas STY itu kan preskon. Ya. Di preskon. Terus emang mengejutkan lah. Ya. Itu gimana lu ngelihat fenomena itu tuh? Karena dari situ tuh kita tahu sebenarnya ketika Sintayong dibilang punya masalah komunikasi dengan dinamika di ruang ganti dengan pemain dan lain-lain itu terus membohong. Kok Buktinya pemain ketika dipecat Sintayong, semua pemain tuh ngucapin Sintayong dipecat. Lu ada ngeliat postingan pemain Ada, Patrick ada. dipecat? Oh iya. Yang ngucapin terima kasih tuh siapa? Cuma ada 2 stakeholder. PSSI, AFC. Pemain? Coba ada nggak pemain ngucapin thank you Kluivert? Nggak ada. Dan yang gue bingung ngapain AFC ngucapin thank you ke Kluivert? Sintayong nggak ada ucapin thank you. Iya. Beda ya, beda. Iya. Beda treatment. Arul ya. Berani banget ya, Arul ya. Kalau demo kemarin, PSSI dituntut sama Ultras. Itu tentang apa? Ayo dong bikin roadmap, ayo dong transparan. Ya. Itu gimana ngeliat demonya itu, Arul? Kan salah satu tuntutannya kan juga yang soal minta maaf itu. Iya ada beberapa tuntutan. Iya. Maaf. Ya sebenarnya kan di negara kita ini kan berhak lu ngomongin apapun kan. Karena kan kita negara demokrasi katanya.
Cuma ya soal demo kemarin sih, yang gua lihat ya katanya sih mereka tuh mau dengerin suara kita sebagai supporter. Mereka tuh berarti federasi. Federasi. Oh. Tapi buktinya kan nggak muncul. Biasanya kalau demo nggak muncul, berarti dia tahu kalau dia salah, Bang. Biasanya gitu, biasanya. Nggak selalu ya, tapi biasanya gitu. Contoh, kemarin, nih ngomongin politik dikit boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang demo DPR. Waktu itu, ini bukan karena gue sering main sama Pak Andre ya. Pak Andre itu kan tidak terlibat di sasaran amukan massa sebenarnya di saat itu. Oh iya, iya. Gue inget banget di satu hari Sabtu, Pak Andre kan ngadain turnamen bola grassroots gitu. Dia ngundang gue sama teman-teman. Logikanya itu hari demo, Bang. Dia ngapain muncul di publik? Kalau dia mikir semua anggota DPR lagi dicari, dia nggak bakal datang dong. Kenapa dia muncul? Karena dia tahu dia nggak salah. Dia nggak terlibat di situ. Oh iya. Ya kalau nggak salah ya Muncul aja. aja. Temuin aja. Kalau lu merasa nggak salah sebenarnya. Ntar kayak ini waktu demo apa itu Ade Armando dikebugin, dibuka bajunya. Karena salah berarti. Oh. Ya nggak? Karena salah berarti. Iya. Kalau lu contoh nih, lu kalau misalnya nggak kentut, ngapain lu takut keluar nongkrong sama temen lu? Nggak akan kecium baunya soalnya. Kalau lu nggak kentut mah. Tapi kalau lu kentut, lu kabur kemanapun akan kecium baunya, Bang. Iya. Makanya saat itu Sahroni diam di rumah tuh katanya tuh terjebak di kamar mandi. Katanya sih gitu. Bukan ke Singapura. Iya. Karena kan dia nggak ngerasa salah berarti. Nggak ngerasa salah. Jangan deh. Si pacar Egi aja disomasi. Udah. Nah, terus setelah itu kan, wah ini seru nih. Lu kan concern banget sama sepak bola Indonesia, Ru. Ya. Kemarin itu Pak Kemenpora dan Ketum PSSI menargetkan di SEA Games ini itu mendapatkan perak. Iya. Nah, setelah itu, itu dulu dah. Itu gimana? Lu ngelihat kemarin dapat emasnya kan? Emas kan? Iya. SEA Games dapat emas. Terakhir emas. Sekarang kita ke perak. Ya. Sebenarnya ini tuh lucu banget, Bang. Gini, lu kalau misal lapar, lu lapar nih. Apa yang bakal lu lakuin? Makan. Makan. Ketika sesuatu yang udah lu harapkan Iya. dan yang lu lakukan itu nggak sinkron. Lu ngorbanin FMD untuk timnas U23. Ya dong. Lu panggil Mali. Mali itu tim kuat di Afrika. Iya. Lawan lu di SEA Games adalah Thailand, Iya, Vietnam, ASEAN. Asia Tenggara. Dari situ udah nggak sinkron. Ya dong. Lu mau World Cup qualifier nih. Lawan lu Arab sama Irak. Uji coba lu sama Taipei sama Lebanon. Iya. Itu udah gak sinkron tuh. Jadi persiapan SEA Games ini sebenarnya udah matang banget nih. Diaspora semuanya Panggil. diusahakan. Ah. Jenner, Mauro, terus si siapa? Dion Marks, terus Marcelino. Ya, Ada semua yang dipanggil. jagoannya main tuh. Iya. Tapi targetnya perak. Yang gua kesel tuh gini. Kita tahu lah, kita semua mengamini kalau kualitas pemain U23 sekarang sama U23 terakhir yang emas itu beda. U23 terakhir yang emas tuh emang lebih kuat, lebih matang karena ada Rido, ada siapa? Beckham main ya SEA Games. Komputra. Iya, Ferrari udah pada punya, maksudnya udah pada Udah jagoan masing-masing nih. Tinggal sedangkan munculnya U23 aja. ini banyak yang beranggapan ini adalah angkatan yang gagal sebenarnya. Oh. AFF U23 runner up. Itu oke menurut gue. Tapi Sri lawan Laos di kualifikasi U23 sih gue nggak mengampuni ya kalau itu ya. Karena kapan sih terakhir Sri lawan Laos, Bang? Iya, Laos mah menang gede. Yang di umur ya. Kalau yang senior waktu yang Sintayong itu kan lawannya Laos senior, kita turunin Yang 23 U23. ya. Kalau ini seumuran nih. Nah, dan sekarang kita udah dipegang lagi sama Lordnya Asia Tenggara nih. Coach Indra. Iya itu Lord Xavier, ya nggak? Iya, Xavier. Kan kemungkinan dua, antara emang lu pesimis soal pencapaian lu, atau emang ya lu takut aja, takutnya lu pesimis atau lu emang kayak pengen ini pasti emas, tapi gue taruh aja pasang perak. Turunin ekspektasi masyarakat. Bukan, biar nanti ketika emas, wah melampaui target nih. Oh. Mungkin. Karena kalau udah bilang emas nggak Dapet. Iya. kena lagi aja. Padahal kan kita tuh mengamini pasti kalau ini dapatnya ternyata perak. Oke sebenarnya. Dengan pemain yang seperti ini. Oh, iya. Tapi kenapa dikasih targetnya perak? Seolah kayak ini tim tuh nggak mampu loh buat emas.
Gitu. Kalau lu pas di situ jadi ketum lu bilang bakal Pasti emas. emas lah. Dengan apa yang udah lu lakukan, persiapan yang udah lu siapin nih. Amunisinya. Iya. Lu panggil Jenner. Mm-mm. Gila, buat World Cup qualifier gak dipanggil Jenner. Oh. Mark Locke mainin 100 menit, Mark Locke. Oh. Mark Locke gak salah. Yang Iya. salah yang mainin. Oh, level. Iyalah. Iya. Ho. Ho. Tiba-tiba sang striker tajam kita, Hoki Caraka. Iya. Langsung pas di doorstop dibilang, ya saya mah targetnya emas kali. Itu Iya. mah pesimis sekali. Saya mah selalu optimis. Pemain, pelatih dapatnya emas. Iya. Hoki. Kalau denger abang Hoki ya. Waktu gue harus ngasih nasihat ke Hoki. Yang soal dia yang chat tersebar itu nggak lu? Gue bilang waktu itu kan, jangan di chat kalau kayak gitu. Telepon aja biar nggak reject. Telepon, iya. Iya, gue udah bilang itu tuh. Hoki, ngapain Hoki ngomong kayak gitu? Hoki? Lu kan optimis dia. Terus nggak dipanggil lagi Hoki. Cuma ingetin aja. Masa nggak dipanggil pemain yang optimis? Berarti kan dia udah percaya sama kekuatan tim, sama dirinya sendiri, sama pelatih. Iya. Siap mas. Tapi kan kadang yang dibutuhin tuh yang lebih nurut bang biasanya. Biasanya gitu. Kalau di kerjaan gue dulu ya, biasanya yang lebih nurut yang dan ini Yang dipanggil? dipotong aja ngeri ya. Ada ngerinya deh. Ada. Bip aja, Iya. bip. Aduh. Hoki berarti Iya, harus hati-hati tapi. optimisnya berarti disimpan aja, jangan diucap. Jangan diucap. Mending di ruang ganti aja. Ketika dia mau main, ayo kita menangin. Gak usah kalau ditanya, no Ya udah, comment aku aja. jadi hoki nih. Hoki Ya. gimana persiapan SEA Games dan katanya dapat perak tuh, Ya. ngincer perak. Kita akan bermain sekuat tenaga kita dan mengerahkan semua kemampuan kita. Urusan hasil kita akan serahkan dengan Allah. Terakhir ada yang kurang tuh. Oh. Iya. Seru banget. Seru banget. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Udahlah, itu ya timnas sepak bola Indonesia ini mulai ke Arulnya nih, Rul. Ya. Lu kan awal kreator ya, Ya. kreator bola, terus yang paling masterpiece-nya menurut gue nih ya, Ya. yang sampai di X kedengeran, sampai di Twitter kedengeran saat lu ngomongin Rizky Ridho Untuk abroad. untuk abroad gitu kan. Nah, tapi sekarang setelah itu tuh banyak tuh. Ya. Gue nggak tahu ada yang pro lu, ada yang kontra Ya. juga. Intinya ada salah satu pandit favoritmu. Ya. Gue belum tahu juga tuh Arul yang mana tuh. Akhirnya si Ridho kan stay di Persija dan perpanjang kontrak. Ya. Perpanjang kontrak udah gitu masuk ke Puskas. Ya, betul. Nah, itu kejadiannya gimana itu, Rul? Yang dulu ya. Dulu. Jadi gini, sebenarnya soal Ridho untuk bermain abroad ini kan harapan semua orang sebenarnya. Untuk Ridho main keluar. Nah, yang jadi problem di saat itu adalah Ridho itu kan masih ada kontrak sama Persija nih. Sampai 2026. Iya, tahun depan selesai. Tapi akhirnya diperpanjang kan. Iya. Di saat Masterpiece itu belum diperpanjang tuh. Belum. Ya nggak? Masterpiece, ya. Nah, yang gua tahu adalah pemain Indonesia itu tidak mungkin ada tim dari luar yang mau beli pemain Indonesia dengan biaya transfer yang gua tahu. Kayak gua ngambil contoh Asnawi waktu ke Ansan dulu ya, Korea ya, di Ansan dulu. Itu kejadiannya kayak gitu yang gua tahu. Asnawi meminta kepada PSM untuk keluar dan menyudahi yang kontrak di sininya. Gitu. Jadi Dan statusnya udah free. free transfer. Karena Iya. kalau nggak salah klub dari Korea itu, gue mau lu tapi gue nggak mau beli lu, kayak gitu, nggak mau keluar duit untuk beli lu. Akhirnya muncullah statement gue waktu itu adalah supaya kalau misalnya emang dianya mau, ya udahin kontrak sama Persija, kayak gitu. Mungkin banyak yang salah tangkap. Dan akhirnya sekarang ya kan namanya hidup kan belajar dari kesalahan ya. Wis. Gitu. Dan gue ngakuin kalau gue salah waktu itu. Salahnya di bagian Ya itu kayak Penyampaian lu. penyampaian dan gua terlalu apa ya, membabi buta lah. Lu udah ada efek hoho belum? Belum tuh? ada itu. Oh, harusnya ada hoho di situ tuh. Gua kalau udah salah minta maaf, nggak kayak kameramen. Iya. Nah, kalau misalkan ada fenomena gini gimana? Lu kan bilang abroad aja lah Ya. biar dapat drilling di sana, Ya. latihan dan level di luar. Nah,
Sementara kayak yang terakhir Marcelino Ya. pas abroad gitu nggak dapat menit bermain jadi nggak dipanggil ke timnas. Tapi menurut lu Marcelino nggak dipanggil gara-gara nggak dapat menit main, Bang? Ya kalau ngikutin fenomenanya itulah. Dan preskon-preskonnya ya menit bermain, kesempatan bermain. Gitu. Ya sebenarnya gini, kalau misalnya kita ngelihat kualitas pemain kita untuk bisa main di luar negeri itu kan sebenarnya ada. Dan kalau ditanya apakah dia harus dapat, dia pasti dapat menit main kan tergantung fightingnya pemain di sana dong. Gak mungkin klub kayak lu pasti main kok terus ntar leha-leha gitu kan enggak. Dan gue tetap setuju kalau pemain Indo yang bagus tuh, contoh U17 kemarin ya, angkatan yang kemarin Piala Dunia tuh, harapan gue mereka main keluar semuanya. Harapan gue gitu. Dan kalau balik ke yang soal Rido tadi, Rido kan akhirnya Persija pun nggak mau kehilangan Rido dengan cuma-cuma dong. Iya. Karena lumayan 9M value-nya si Rido itu di Transfermarkt. Iya, 9M. Sekarang. Apalagi Puskas. Itu sekarang banget Sekarang abis Puskas nih. Iya betul. Puskas nggak naikin transfer value dong. Oh enggak ngaruh. dong, enggak. Oh predikat gitu enggak ngaruh. Enggak lah. Dan itu pun dia masih nominasi kan. Oh, iya. Mungkin kalau menang naik mungkin. Itu bisa jadi. Lu vote ngerido kan? Voting lah, gue menyuarakan Rido banget. Gila, demi Rido. 1, 2, 3-nya siapa ya? 1. Gua Rido, 2 itu, 1 Rido, 2 itu De La Vega gua. Oh, yang nggak populer Yang nggak lu pilih populer. ya, biar- Yang nggak populer dan golnya biasa aja menurut gue. Iya, biar suaranya tuh ke Jangan si Rido terus jangan si semua. bocah Iya. ngangkang itu. Kalau ada kayak fenomena pemain naturalisasi ya yang mulai main ke Indonesia tuh gimana itu? Nah, Tom Haye berarti ya. Tom Haye sama Eliano, Jens Raven, Jordi Amat ya. Sebenarnya kemarin juga mungkin ini nggak se-masterpiece Rido ya. Nice. Tapi lu bikin masterpiece lagi. masterpiece lagi. Ya gue lumayan teriak waktu Tom Haye datang ke Indonesia. Oh, Teriak banget gue. apa tuh posisi sikap lu tuh? Ya karena menurut gua ini tuh bukan waktunya gitu. Pemain-pemain terutama Tom Haye yang menurut gua pemain kunci di timnas. Di saat itu yang sampai sekarang kita masih belum tahu gantinya siapa yang paling kreatif gitu. Dan dia main ke Liga Indonesia ini gue sangat vokal banget waktu itu. Karena kita masih punya chance ke Piala Dunia di 2026. Nah, setelah gagal, kalau gua pemain yang udah umur 29 atau 30 ke atas, fan-fan aja sih kalau mau sini mah. Oh, Udah asal- tinggal cari duit aja. Iya. Kalau udah usianya dan udah Iya, waktunya betul. balik Indonesia. Kalau Jenner, Iya. Jenner kan sekarang kontrak habis tuh nggak bang? Bukan kontrak habis, dia ketika kontraknya habis, dia mau ngudahin, dia mau nyari klub lain. Jenner, kalau nonton podcast kita, lu buka WA lu blokir Strike sama Raven ya. Kenapa emang? Iya udah blokir aja. Jadi ngobrolnya sama Nathan, sama Marcelino, sama Hubner. Oh, yang di luar-luar. Iya, biar nggak diajak ke sini. Emang kenapa kalau dia ke sini? Iya kan sebalik yang tadi. Oh. Jangan dulu. Oh iya. Usianya lagi lu habisin di luar dulu deh. Kita semua mengamini kok kalau kualitas liga kita tuh kurang. Berarti kalau kayak Strike sama Raven gimana? Masih dipanggil timnas senior gak? Raven senior belum. Strike Tuh kan udah mulai di kesampingan kan? Iya. Oh. Touch-nya udah hilang. Idih. Kan berjibaku dar liga kita tuh. Mental. Kan ini kan bola bang, bukan MMA masalahnya bukan nih. MMA. Kita bukan Beyond Combat. Beda. Kombat lagi. Iya. Nah ini ke Aru lagi nih. Lu Ya. setelah pas itu kan pas bahas Rido kan banyak tuh hujatan datang Ya. lah, ada Head beberapa comment. head comment Banyak. gitu. Ada yang bikin lu kena gitu mental lu. Waktu itu lumayan kaget. Kan itu pertama kali gua ngerasain bikin masterpiece. Iya, bold statement tuh, lumayan kaget. Dan ternyata dari situ belajar, oh kita tuh harus lebih hati-hati kalau apalagi Liga Indonesia ya. Jurang banget nih kalau Liga Indonesia nih. Soalnya deket kan. Dekat. Kan nggak mungkin lo sama orang Spanyol dicari kan. Nggak mungkin. Kalaupun ada orang yang datang orang Indonesia abis ngebelain fans klub orang Spanyol gitu, Iya. buat apa bisa Buat gocengin apa? lagi? Bener. Iya. Kayak lu Ronaldo dulu kan. Iya. Lu ngomong apa juga terserah. Iya, tapi kalau ini dada gua adalah Jakarta ya. Bisa. Iya. Jadi harus belajar. Oh, berarti lu udah jadi lebih bijak ya Ya. bekas kejadian itu. Betul. Nah, ini apa nih yang bisa diambil dari Arul kayak lu bikin konten misalkan bahas Persib pakai baju Persija. Ya, betul. Bahas Persija pakai baju Persib. Itu maknanya apa tuh, Rul? Jadi gini, mungkin banyak yang baru tahu
dan nggak tahu gue. Yang taunya ketika gue ngeritik liga. Jadi ketika gue ngeritik liga dan sekarang gue bahas pertandingan liga, orang bilang kok dia sekarang bahas Liga Indonesia? Kemarin dia ngata-ngatain Liga Indonesia. Sampai ada yang bilang lu nggak suka sama Liga Indonesia. Gue nggak pernah bilang nggak suka sama Liga Indonesia, tapi kita mengamini kalau liga kita tuh jelek. Ya nggak? Nah, dan gue ngelihat satu fenomena kayak sebenarnya sepak bola ini bisa banget menyatukan kita nih bang. Ini nih premis bagus nih. Iya nggak sebenarnya. Dan sekarang kan lu tau nggak kalau misalnya liga kita itu nggak boleh ada supporter tandang? Tahu masih. Tahu ya? Tahu nggak triggernya apa itu? Ya kan keselamatan, kerusuhan. Enggak, sebelumnya triggernya kenapa bisa ada aturan itu? Katanya FIFA menyarankan kepada Indonesia untuk meniadakan supporter tandang karena tragedi Kanjuruhan. Di saat itu. Ya enggak? Berarti kan dengan kata lain, supporter kita itu masih punya potensi untuk ribut gara-gara bola dong. Ya enggak? Gua bahas Persib menang pakai baju Persija, bahas Persija menang pakai baju Persib. Tujuan gue sebenarnya cuma satu, biar orang tahu sepak bola itu cuma hiburan bang. Rivalitas itu perlu banget untuk memanaskan dan men-entertainingkan sepak bola, tapi cukup 90 menit di lapangan aja. Di luar itu? Di luar itu, lu ketawa-ketawa bareng, ngopi bareng. Dan kalau misalnya ada yang kocak nih dari Persib nih, gue nggak mungkin pakai jersey Persija bahasnya. Kesannya provokator nanti. Tapi kalau ada berita baik tentang Persib, gue pakai baju Persija. Ada. Niat terselubung gue itu supaya orang yang nggak tahu gue ngiranya gue fans Persija senang dengan pencapaian Persib. Gitu. Itu niat gue. Niatnya masuk. Itu sama kayak ini kalau di Spanyol kemarin Real Madrid sama Atletico Madrid itu dua-duanya ketemu tuh para pemainnya tuh. Lu bikin iklan. Iya. Udah selevel, berarti lu selevel Mbappe. Enggak, Koke sama Modric. Oh. Ini ya karena Iya lagi. Enggak, bukan maksudnya orang Indonesia tuh bisa sedai hard itu untuk bola lokal. Iya. Tapi tetap ada yang salah kaprah. Ada kayak ngapain fans Persija bahas Persib kayak gitu. Tapi satu dari ribuan lah. Udah banyak berarti mayoritas nih udah Tahu. Apa dampak lu selama ini bikin konten? Dampaknya? Dia dampak buat Arul. Secara apa nih? Secara bukan engagement. Apa yang akhirnya lu udah dapet dari lu bikin konten? Finansial lumayan. Oh iya ngaruh. Ngaruh dong. Iya. Ngaruh banget. Brand masuk. Dan ya gue makin lebih dekat sama supporter. Asumsi orang kan supporter Indonesia tuh anarkis semuanya. Padahal ya enggak juga sebenarnya. Asal lu tahu memposisikan diri lu aja. Iya. Gitu. Udah. Bisa dibikin damai itu bisa. Cuma emang curiganya gua ada pihak-pihak yang nggak mau ini semua damai sebenarnya. Pihaknya dari? Nggak tahu dari mana. Mungkin ada. Susah banget nih kalau lu udah ngerasa udah sekuat tenaga tapi tetap masih ada tuh. Bang, gua sendiri siapa bang bisa ngerubah sistem emang? Iya nggak bisa. Berarti lu harus masuk ke sistem, lu jadi decision maker. Lu harus mengambil keputusan. Sebuah noda hitam di kain putih tuh nggak akan kelihatan bang. Oh pesimis. Iyalah. Diomelin hoki lu pesimis. Bener lagi. Maaf ya ada hoki. Enggak, lu gini, lu bisa kritisi, lu tahu seluk beluknya dari grassroots, dari perangkat sampai sistem sepak bola Indonesia. Tiba-tiba nih udah, lu masuk aja deh kemari. Jadi esko kayak jadi staff esko. Mau gak? Bulanan dapet. Enggak bang tetap. Karena gue mau tetap. Ini jejak digital itu. Serius. Semoga enggak ya. Tapi harapan gue sih enggak sekarang. Tapi semoga enggak terjadi. Gila. Karena ketika udah kayak gitu gue udah nggak bisa bilang yang jelek itu jelek bang. Udah kayak gitu. Aduh. Iya. Udah ada konflik of interestnya. Mahal. Tapi awal-awal lu bikin konten suka ada yang ini gak? Orang-orang yang kayak ini Arul siapa sih? Ada yang ngeremehin lu? Sampai sekarang pun gitu. Iya. Karena gue nggak tahu ya. Orang kan bilang kayak pandit atau pengamat sepak bola itu harus orang yang berangkat dari mantan pemain bola atau mantan pemain. Ya kayak yang tadi kita awal di pertengahan bahas kan. Apakah semua pemain bola punya public speaking yang bagus? Kan nggak juga. Dan apakah semua pemain bola masih ngikutin bola kan nggak juga. Tentu. Ya nggak. Dan menurut gue selama yang kita bicarakan itu fakta dan ada datanya ya fine-fine aja.
Dan sampai sekarang pun belum ada tuh setahu gua ya sarjana pundit. Oh. Nggak ada. Sekolah pundit belum tuh nggak ada. Jadi sampai sekarang kalau orang ngeremehin gue, ya udah masih yang gue bilang tadi 1 dari ribuan. Tapi masih ada biasanya tapi. Ada statement pemain bola yang bilang gini, ngapain tuh ngomongin bola, pemain bola juga bukan. Ya. Gitu. Itu lu setuju gak gitu? Kayak pemain yang ngomongin bola yang pantas adalah ya pemain bola karena ada pengalamannya di situ. Ya sebenarnya kalau menurut gue ya, Heeh. nggak juga bang sebenarnya. Yang tadi balik yang tadi, nggak semua hal tentang bola di zaman elu dan yang terjadi di saat ini itu sama. Kayak gitu, dan peraturan pun ada update-nya. Mungkin kalau misalnya teknis banget nih, kayak misalnya gerakan pemain tuh harus kemana, itu baru yang udah capable. Ya, yang Gitu. udah Tapi kalau kayak contoh role di pemain deh kayak playmaker, box to box, inverted wingback, istilahnya. itu kan bisa dipelajarin. Ya. Tanpa kita harus jadi pemain pun kita bisa pelajarin itu. Berarti semua orang berhak ngomongin Harusnya sepak iya, bola. harusnya iya. Kalau sepak bola Indonesia milik siapa berarti? Milik kita semua lah. Bukan milik. No one man show. Aduh, ini buat orang-orang yang kadang gini, kalau kita ngeliat konten kreator, emang kalau kita baru nonton kontennya sekali 2 kali, kalau ada beberapa hal yang nggak sama pendapatnya, itu emang kadang kayak kesel gitu kadang-kadang. Cuma kalau lu udah tahu orangnya lebih dalam lagi, lu kulik gimana kepribadiannya, lu deket, lu tahu sama orangnya, itu beda lah. Pasti kita pengen sepak bola Indonesia maju. Itu sih intinya. Berarti dalam waktu dekat lu mau berbuat apa nih, Rul? Ada hal yang Gue rencananya tahun depan kalau misalnya rezekinya ada dan waktunya ada dan umur ada ya, gue pengen datang ke stadion-stadion sih. Itu goals gue dulu. Iya. Ya, untuk Liga Ngapain Indonesia. tuh? Nonton aja apakah ada Nonton dan campaign tadi bersatu? bersatu. Campaign Masa gue. gak ada investor yang mau masukin ke Arul? Iya, itu plan gue tahun depan. Mudah-mudahan ya banyak handphone Iya. gitu, ada tuh yang brand-brand yang lagi ngegandeng liga tuh kan harusnya banyak tuh. Boleh banget itu. Lu jangan keras-keras makanya. Iya, kan tapi POV kita masyarakat. Oh, masyarakat. Iya. Brandnya jangan disikat ya. Iya, Tapi brandnya mah kritis enggak. tetap berarti. Tetap. Oh, Karena kita semua harus mengiyakan kok bang, kalau yang salah harus lu bilang salah. iya. Jangan diputer-puter. Ini deh terakhir sebelum kita bahas starting line up dan games. Ya. Kalau lu misalkan nih nggak ada angin, nggak ada apalah ya, tiba-tiba ada keajaiban, lu jadi ketua umum PSSI. Apa yang akan lu buat? Apa yang akan lu rancang? Ini berarti yang jawaban benernya ya. Iya. Kan Oh, emang ada. Lu pengen yang ya nggak tadi bener gue juga? bilang kan nggak mungkin ketum PSSI itu mikirin yang jangka panjang tuh kayaknya nggak mungkin. Oh, ya. Iya nggak? Udah. Arul dikasih tiba-tiba jadi ketum PSSI. Iya, kalau misalnya gua yang jelas gua akan yang pertama gua akan ngebenahin grassroots. Gimana caranya ada subsidi untuk anak muda. Anak usia dari usia 6, usia 8 sampai ke usia 17. Subsidi bentuknya. Jadi biar orang-orang yang tadi gue bilang tinggal di gang-gang Bronx itu bisa punya kesempatan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya ada minat yang sama orang nonton timnas dengan nonton klub lokal. Ya beda tuh tensinya tuh. Minat yang sama ya, dan beli merch klub lokal. Gini deh bang, lo orang Jakarta, mungkin nggak lo beli merchnya Surabaya, merch ya? Aduh, gue ada kemungkinan sih. Atau Gue ada kemungkinan kalau itu. di luar Jakarta? Iya. Ada kemungkinan. Emang suka. Ya, tapi contoh deh, lo pakai atribut rival lo di kota lo. Itu enggak. Nggak mungkin kan? Kenapa? Ya itu karena pride kedaerahan. Karena anggapannya masih nggak aman bang. Bola lokal ini masih nggak aman. Gue kemarin sempat ngumpul konten kreator juga. Gue nanya ke mereka, gue kontenin tuh, kenapa lu nggak mau bahas liga lokal? Jawabannya ternyata sama. Penontonnya baperan, gak bisa beda pendapat. Masih kayak terlalu kolot kayak gitulah. Nah itu yang stigma itu mau gue hapus. Karena klub itu akan survive kalau misalnya mereka bergantungnya dengan merch dan tiketing, bukan dari sponsor. Baru klub di Indonesia itu sehat. Ini keluhan siapa? Andre Rosiade. Karena Semen Padang masih bergantung dengan swasta, sponsor. Belum dengan tiketing dan merch. Belum sehat. Gitu. Makanya banyak yang nunggak-nunggak kan. Gak disanksi lagi nunggak. Lagi? Ya, udah itu. Home larangan. Oh ini masih lanjut tadi. Iya.
Ya itu kan kalau misalnya udah aman harusnya nggak akan ada lagi larang away dong. Oh, iya. Ya nggak? Itu aja tuh udah. Timnasnya lolosin nggak? Selama sepak bola kita dibangun dengan benar, lolos itu adalah bonusnya bang. Bakal dapat gitu. Nggak perlu seambisius proyek naturalisasi jangka pendek yang ujung-ujungnya dikerjain kan. Lu coba bang, lu jadi Jahit Ses, lu jadi Kevin Dix yang masih usia-usia matang lah, Emil Paes. Tiba-tiba ketum lo bilang, kita Piala Dunia 2034. 4 tahun lagi. Dibohongin lu. 8 tahun lagi tuh. Iya enggak? Sedangkan mereka di 2034 udah main di Semen Padang kali, udah main di Persipura kali. Usianya juga Iya enggak? udah nambah. Iya. Gitu. Gak ada yang instan bikin mie dimasak bang. Misalkan, ada 2-3 program Arul yang gagal. Apa yang Arul katakan Ya maaf. kepada publik? Maaf lah. Mau lu minta maaf? Mau lah. Apa sih minta maaf? Dan minta maaf tuh belum tentu kita kalah loh. Iya gak sih? Setahu gue sih gitu ya. Terus. Luar biasa. Maafin hari ini. Ya. Udah sering dulu ngomong gini-gini udah sering. Enggak sering. Iya. Jujur ya, ini pertama kalinya gue datang ke tempat yang wow banget bang. Thank you banget undangannya. Sumpah, nggak bohong. Kan sebelum ini gue omongan gue ngefans banget sama lu dari. Aduh. Dari apaan? Lu aja. Dari lu gondrong. Gondrong. Bener gak? Pernah gondrong kan lu? Pernah. Dikerjain nenek Spanyol. Pernah. Tahu gua. Iya. Lu stand up banget ya, ngikutin stand up ya? Stand up banget skena gue sebenernya. Gitu. Iya. Konten sehari 2 kuat banget lu. Kuat 2-3 kan mau ngejar kan merintis bang. Kalau udah lu pasti dulu gitu juga pas stand up awal-awal mah. Semua lu pelajarin seharian. Ketika lu udah di tinggi pasti lu udah nggak kayak gitu kan. Ya nggak? Gue kenapa nggak lu ajak tuh konten kreator bola tadi lu pada nongkrong? Kan sungkan gue baru mau bikin lu tadi. Sungkan lah gue gila lo. Iya udah deh. Mudah-mudahan ini endorse-nya banyak nih orang. Amin. Karena ternyata kan premisnya banyak. Premisnya bagus-bagus, mau menyatukan supporter sepak bola Indonesia, mau mengkritisi kalau ada yang salah, menyempurnakan kalau udah bener jalurnya. Itu Arul. Darul. Sekarang nih best 11. Karena biasanya kan best 11 favorit. Nah, ini gua kasih best 11 tapi yang Arul benci pemain. Mau luar negeri, mau dalam negeri, terserah. Ini yang sebelum-sebelumnya gini juga gak pertanyaannya? Sebelumnya yang benci-benci juga lah? Favorit, enggak yang favorit. Nih pas lu aja nih. Oh gitu? Biar sekalian ada kritiknya. All time ya. Tapi ini gak harus Indonesia kan? Terserah. Di mix apa? Boleh di mix. Mix. Iya, di mix boleh ya. Boleh. ASEAN lah. ASEAN nama luar negeri all time lah. Lu gak suka. Astaga. Kalau Indonesia kan bisa potensi disamber. Iya benar. Soalnya gampang bisa belum 1000 kilometer ya jaraknya. Iya. Formasi 4-3-3. 4-3-3. Boleh 4-3-3. Ntar ada kapten, ada sama yang paling gak disuka ya. Pelatih. Kiper gue nggak suka sama, gue kan Juve bang. Gue nggak suka sama Szczęsny Juve. Segitu lovable lu. Enggak, guanya nggak suka. Dia ngegeser Buffon berarti. Iya. Apa mungkin kebetulan karena ketika gue nonton dia banyak blundernya ya? Oh, bisa jadi. Ketika gue nggak nonton dia jago. Karena kalau lu deketin lagi personalnya lucu dia. Ya kan di lapangan. Bagus. Di lapangan nih. Di lapangan juga. Gue nggak tahu ya di Arsenal aja bagus kok buktinya. Gue ingat lawan Udinese sama lawan Porto kita nggak menang gara-gara dia blunder. Oh. Kayak gitu. Dan lu ngerasa nggak Barca kemarin gak bakal jadi juara UCL karena kipernya Szczęsny? Ya karena emang cara mainnya jelek, Barcelona terlalu tinggi, defensive line-nya. Ya udah nggak apa-apa sih. Iya, boleh ya. Szczęsny ya. Szczęsny. Maju ke depan, back. Back kanan ya. Gua kurang suka itu sama TAA. Oh, Alexander Arnold. Ya. Kenapa tuh? Ini Madrid nih, produser gua Madrid nih. Kalau gua kan emang dua tim ini gua nggak suka dua-duanya sebenarnya. Barca Madrid. Tapi gua nggak akan mengisi dua-duanya Madrid semua ya. Madrid baru semua enggak. Cuma emang gua nggak suka TAA. Oh, TAA. Ya, kalau ini baru teknisnya luar lapangan nih. Ini luar lapangan nih. Gue pokoknya nggak pernah suka pemain yang merasa lebih jago dari klubnya tuh gue nggak pernah suka. Oh,
dia gitu pas di Liverpool. Ya kan dicabut akhirnya. Oh, sorakin tuh main Iya. Liverpool tuh kemarin. Gua nggak demen. TAA. Syukurin lo. Nah, back tengah dulu apa yang mau terserah lu lah. Mau mana dulu? Back kiri dulu. Back kiri. Vietnam, Duan Van Hao. Nomor 5 ya? Iya. Yang cedera Evan Dimas. Batang-batangin kaki orang, Iya. sikut main. Nggak suka gua. Tapi kenapa ya kalau misalnya pemain lawan gituin kita nggak suka, tapi kalau main kita gituin lawan Sama. seneng. Rap-rap. Iya, parah ya. Van Hao. Terus untuk back tengah, gua nggak suka itu yang sering blunder ya. Terserah mau aneh, sering blunder, indisipliner, ketahuan dugem. Tadi back kanan ganti deh, jangan THA deh. Alves di Juve. Oh, Dani Alves. Iya, Alves di Juve gua. Kurang deh. Mainnya bagus. Tapi kan salah satu yang bikin Buffon cabut kan dia. kok bisa? Tim ini tidak akan juara UCL kalau kipernya masih dia. Dia ngomong gitu. Ngomong gitu. Halo kena media hoax kali Ada lu. masalah ruang ganti Alves, terus Bonucci, ada Bonucci ke Milan. Buffon ke PSG. Oh, gara-gara Alves. Salah satunya. Gitu. Yang gua Baru tahu itu ya. komunikasi Yang gua tahu. tuh. Itu baru tuh. Heeh. Kayak gitu. Iya. Iya ya. Ngusir Iya. banyak pemain dia. Terus back tengah salah satu yang gua nggak suka itu Bonucci. Karena ngikut pindah juga pas Iya. ada Alves. Iya, gua nggak suka main kayak gitu. Attitude nih kalau ini nih. Kalau pemain dia jago banget, Bang. Iya. Salah satu yang terbaik deh. Bonucci. Iya. Iya, Mama suka Serah lu, banget Bang Bonucci Mamat. tuh. Karena dia cabut soalnya. Iya. Terus yang ke back sebelahnya temennya gue nggak suka itu Ramos jelas. Kan leadership dia. Gagah tangguh. Cuadrado Oh, 2017. Gituin kartu merah. Jadi banget gue ngeliat Ramos. Sorry nih ya, sumpah. Iya, itu Cuadrado kacau sih. Iya. Nggak kelihatan kamera. Nah, DM. Terus DM. Siapa ya DM ya? Oh, dia kasar. Oh, enggak ya, attitude juga ya. Attitude. Roy Ken kali lu nggak suka. Nggak nonton kan? Nggak nonton. Iya, Zamannya. iya. Busquets kali. Ini boleh by moment gak sih? By Boleh, moment boleh. ya? Heeh. Enggak secara keseluruhan ya? Boleh. CM dulu deh, CM. Satu CM dulu. Dua CM aja. Nih, ini momen ya, by moment ya. Ntar jangan dipotong ya. Tolong, takut gua. Firman Utina pas final Piala AFF 2010. Ya kan gak suka. Itu doang di momen Di itu. momen itu, sisanya gue suka. Iya. Sisanya gue suka. Firman Utina 2010 sih parah sih. Iya. Pas final ya. Terusnya pas final leg kedua di spesifikin, Pak. Diinget. Sisanya sepanjang turnamen gue suka banget. Diinget Respect yang sama itu. Cap Utina. Sumpah. Bapak gelandang Indonesia. Iya. Udah. Gak suka kan? Iya. Momen kan itu momen ya. Terus DM-nya gue nggak suka itu. Jangan. Benar ya. Ini spesifik ya, maksudnya by moment ya. By moment lagi nih. By Iya, moment. boleh. Gue By nggak moment. suka, tapi sisanya gue suka. Mark Locke pas lawan Irak 5-1 di Basra. Kan momen. Apa makhluk yang terakhir? Yang di Arab? Yang di Arab juga sih, tapi kayaknya lebih parah yang Arab deh. Iya, lebih parah yang di Arab deh. Tapi sisanya Mark Locke di Persib gue suka. Iya. Gue suka nontonnya. Oh, nih bisa masterpiece lagi nih. Dikasih spesifik ya Bang ya, bahaya nih Iya, diklik. iya. Jadi lu gak suka Mark Locke gitu nanti. Iya. Terus CM gue itu gak suka sama Pelupesi pas. Enggak. Kirain ada. Enggak. Indonesia udah gak ada kayaknya yang aneh-aneh di tengah. Juve. Siapa ya? Apa mau ke depan dulu? Boleh depan dulu deh. Bos, ya Buset. suka gue Boas. Gua Rafael strike pas. Di aduh yang gue nggak suka siapa ya? Siapa pas apa Messi gitu? kali Tre, misalkan jadi kalah lu di final Juventus 2015. Kan kalau itu enggak, Messi-nya enggak. Oh, depan lu deh, Suarez deh. Oh, gigit. Iya, Celini. Gigit Celini. Iya, Suarez boleh Suarez.
Iya. Ya, terus LW-nya Tapi ya. oh, gua nggak suka itu. Aduh, siapa ya? Susah banget nih. Susah. Pemain rival lu aja nggak apa-apa deh. Pemain Inter. Aduh. Gua nggak tumbuh dengan benci Pemain sama Milan. Inter masalahnya. Oh. Pas gua nonton Juve, Internya udah jelek soalnya, Bang. Hmm. Udah nggak, kan kalau Mamat kan menikmati tuh Marotta gitu kan. Gua Iya, enggak iya, masalahnya. Iya. Kiri. Oh, kanan dulu deh. Kanan dapat Iya. juga akhirnya. Lamine Yamal. Ah, kenapa nih? Lamine Yamal pas punya pacar. Oh, lucu banget Iya. momennya anjir. Lamine Yamal pas punya pacar. Gue juga sebel itu. Iya. Lamine Yamal. Karena kan dulu nggak mungkin. Mau udah bucin. People itu change, Bang. Hmm. Iya nggak? hmm. Gitu. Kita biasa suka sama orang sebelum dia ke stadion dan megang rumput kan bisa kayak gitu kan. Iya kan? Lamine Yamal. Iya, Lamine Yamal tuh bisa kayak gitu. Terus LW-nya itu gua nggak suka. Tinggal dua ya? Pogba di MU deh, CM-nya. Kenapa ya dia? Iya. Ya karena dia udah lebih banyak gaya aja Oh iya, rambutnya dibanding udah mulai Pogba di Juve. gaya. Pogba di iya, Juve iya. juga, cuma mainnya lebih ngotot kalau di Juve. Dapat gol indah lagi tuh Iya, yang kalau di Lupi. MU udah banyak gaya doang. Terakhir nih LW nih. Memphis Depay. Tadi gue mau nyebut Lili Pali tadi, cuma gue lupa momennya. Jangan deh. Tersalah lagi gue. Siapa ya? Siapa ya bang ya? Victor Pae itu posisinya apa sih Victor Pae yang mukul bek bek kanan ya? Aduh, tadi bek kanan tuh dia tuh. Beckham pas lawan Arab. Itu mah nggak bikin kita nggak suka. Kemana? Yang kepleset mulu. Iya lawan Arab itu bener. Oh iya. Oh iya, betul. Garnacho. Setuju gue, Garnacho. Betul. Setiap apapun ya, kalau Garnacho mah Kalau ya. Garnacho too much jeleknya masalahnya. Pelatih ya? Pelatih yang gak suka sih. Patrick Kluivert. Asistennya. Asisten juga. Asistennya Persipal Palu yang 60 orang. Kapten. Kaptennya gua Yang paling lu gak suka berarti yang nih. paling gua nggak suka ya. Firman Utina 2010 final leg 2 sih. Itu masa memorable banget, Bang. Untuk gua yang masih SD waktu itu nonton kayak di penaltinya kayak gitu. Anjir. Oh, 1v1. Ini gimana nih, Bang? Lu pilih salah satu aja, entah dari 2 atau dari 3 nih. Oke. Nah, tuh. Dava atau Dava Fasya lah. Iya. Yang baru dia baru main sekali. Iya, sempet lah nilainya. Iya. Next, Kadek Arel, Dion Marks dong. Kadek Arul mirip gua doang tapi. Kadek Egi Arul. Hao, lu Egi Hao ya. Egi Hao. Oh, namanya. Kadek Arul. Next. Ferrari. Brandon. Aduh, Ferrari. Ya. Maju-maju kali ya. Waktu 23. 23 tuh. Kakang. Wah, enggak apple to apple Matthew nih. Baker. Baker sih kalau gue masih. Kakang Ini juga maju-maju. dia kalau misalnya Kakang masih di ya. Melbourne 5 tahun lagi main di City, Bang deh. Iya. Pengen kata-kata gue Baker. Si jago itu anjir. Doni tim Doni Gepans. Tri. Doni. Doni, Tim Gepans Cafu. gak memorable gue masalahnya. Jarang main. Doni tuh kelihatan capeknya kalau main tuh, kerja Iya. kerasnya tuh. Next. Wah, Marcelino Ivergener. Waduh, Jenner. Apalagi kalau dia ngeblok strike sama Raven tadi ya. Terus Rehan Hanan, Rafael Strike. dong. Strike. El Klemar. Oh lah, gara-gara dijulukannya ya. Oh iya betul. Rizky Ridho Messi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sampai ngelirik nih tumben nih? Hah? Oh berat. Ini masterpiece dua-duanya masalahnya. Ya udah, berarti lu pilih siapa yang paling masterpiece buat lu. Ini paling kita oke kan? Waduh, masterpiece tuh duanya lagi. Untuk sekarang ya. Hah. Untuk sekarang karena Messi lagi cedera, bukan karena dia jelek ya. Ridho gue. Karena Messi lagi cedera soalnya.
Lagi. Oh nih biasanya makin susah nih. Loh. Andre Rosadi, Erick Thohir. Ini untuk Main padang. anjir. Yeah. Ini untuk jadi ketum PSSI kan? Enggak, dipilih doang. Oh, boleh. Erick Thohir lah tetap. Erick Thohir gue. Emang lu udah Iya. ketemu? Belum. Cuma kalau karena ini konteksnya kita bola, Erick Thohir. Emang kenapa ini? Gue mau udah ketemu Pak Andre berkali-kali ya. Kalau dia nyalon jadi ketum PSSI, gue orang pertama yang bilang enggak. Kok Sumpah. dia kan lagi bersuara terus Iya, demi bersuara. kebaikan sepak bola Indonesia. Tetap powernya sama Erick jauh lah. Oh. Erick Thohir. Suka Erick Ten Hag. Udah nih, gue gak ada kesempatan lagi. Andre Rosadi, Erick Thohir. Masih Erick Thohir gue. Iya. Enggak. Wah ada nih pertanyaan nih. Oh, ada karena pertanyaan. emang ini raja engagement sepak bola Indonesia ada Waduh. pertanyaan nih dari Rido nih. Ada 4 ya. Setelah melihat uji coba kemarin, bisakah timnas Indonesia mempertahankan medali emas atau minimal ke partai final? Sangat bisa lah. Sangat bisa. Bisa. U23 kan? Sangat bisa. Berarti emas bisa ya? Bisa banget. Rul, kenapa nggak ngefans sama semen Padang? Kau kan dari Padang. Oh, Padang. Iya, gue orang Padang. Kabarnya. Makanya sama Pak Andre tuh lumayan punya relatable sama Pak Andre. Iya. Suka teta lua dari titis video. Kalau dibilang ngefans sama Semen Padang enggak, tapi kalau nonton Semen Padang dulu nonton. Waktu gua SD SMP SMA tuh nonton. Cuma kalau sekarang supaya aman kontennya kita nggak boleh ngefans sama siapapun. Rahasia. Supaya aman. Next, gimana menjelaskan tentang klub di Indonesia yang kaya akan rivalitas supporter ya agar penjelasan Bang Arul selalu apa itu? Sentral dan bagaimana jika ada oknum yang supporter yang tidak relevan. Ya kalau misalnya oknum yang tidak relevan tuh pasti yang jelas dia nggak sekolah yang jelas pasti. Karena gue dijelasin tuh pakai bahasa bayi bang di konten gue tuh udah bahasa bayi, udah pakai bahasa tongkrongan banget gue jelasin masa lu nggak ngerti gitu. Dan gue rivalitas ini kan kuat, gue selalu di sentral tuh ya karena ya gue selalu ngelihat yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Gitu. Supaya semua orang bisa mengamini. Gitu. Terakhir. Coach Nova resmi jadi pelatih timnas U20. Apa harapan lu sebagai pandit terhadap Coach Nova? Adakah kemungkinan sekuat kemarin U17 akan ditarik oleh Coach Nova ke U20? Kalau dia ke U20 menurut gua keputusan terbaik sebenarnya karena U17 yang kemarin itu emang harus ketemu sama dia lagi. Cuma harapan kan ada harapan ya. Semoga nggak dijebak aja sih. Gimana sih dijebak maksudnya? Kok ada jebak? Iya, Gitu, main bola. proses kenaikan ke U20 ini bukan sebuah jebakan. Kan kita semua tahu nih kalau si Nova ini kan tayong banget orangnya. Mungkin ada yang sentimen sama tayong, mungkin. Ya kan? Udah, Hati kena jebakan Batman. Lu kan sekarang kan positioning rakyat banget nih. Betul. Ini sebelum closing lu ada pesan nggak buat rakyat sepak bola Indonesia atau buat petinggi pengambil keputusan sepak bola Indonesia, Rul? Ya, intinya sepak bola Indonesia itu adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Dan mungkin bapak-bapak ibu-ibu nggak tahu ada orang yang dia nggak tahu besok mau makan apa, tapi bisa senyum gara-gara nonton bola. Dan jangan direnggut kesenangan yang kecil itu. Keren, Arul. Ya, terima kasih Thank you Bang Habib. Terima Yes, kasih. TV, thank you. Arul tetap Thank you kritis, tetap bersama Amin, masyarakat amin, amin, sepak amin, bola amin. Indonesia. Konten-kontennya ditunggu, ho-ho-ho-nya. Yoi. Ditunggu, editan lainnya juga ditunggu. Ya, sampai ketemu lagi teman-teman di podcast Peluit Akhir yang ngomongin sepak bola dan olahraga sampai hari akhir. Adios. Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?